Dulu nih teman-teman. Di sini udah ada Rizal Wahyu, Andini Putri, dan juga Naila Tusahlah. Oke. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Masih semangat ya puasanya? Dikit lagi nih. Bukanya biasanya jam-jam segini nih. Lagi capek-capeknya gitu ya, ngantuk-ngantuknya. Apalagi pulang sekolah gitu misalkan. Atau pulang kuliah kayak gitu. But that's okay. Hari ini kita tetap semangat belajarnya karena kita sudah lebih dekat ya, 1 hari lebih dekat dengan UTBK seperti itu. Jadi kita juga harus mempersiapkan dan menggunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi eh, kita bisa apa ya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi udah berusaha aja terus kayak gitu pokoknya dan memperbanyak latihan. Tujuannya biar nanti ketika hari H UTBK atau ujian mandiri seperti itu, teman-teman udah terbiasa em, mengerjakan ikut-ikut soal seperti itu ya. Oke teman-teman, aku mau make sure dulu nih. Uh, Rizal Wahyu, halo Rizal, are you here? Rizal ada di sini? Ada Kak, Oke, terima kasih Rizal. Terus ada Andini Putri. Andini ada di sini, are you here? Ada Kak, Oke, thank you. Dan juga ada Naila Tusahlah. Ada Naila Tus di sini? Halo? ada Kak. Oke, yes. Terima kasih teman-teman atas responnya ya. Em, oh ya, buat teman-teman juga jika memungkinkan untuk menyalakan kamera, bisa dinyalakan saja kameranya biar kita hari ini belajarnya atau diskusinya bisa lebih fokus seperti itu ya, dan juga bisa lebih interaktif. Jadi nggak cuma dari aku aja sebagai tutor seperti itu, tapi juga bisa ngelihat teman-teman juga nih kayak gitu, biar nanti kita diskusinya bisa lebih interaktif. Jadi 2 arah gitu ya. Oke, oke, aku mau make sure dulu nih teman-teman. Tahu nggak ini kita hari ini materinya apa nih? Siapa tahu ada yang lupa nih hari ini kelas apa terus baru join Zoom gitu aja tapi lupa nih kelas apa hari ini. Ya, apa teman-teman? Ya, Rizal, Andini, hari ini kita kelas apa nih? Literasi bahasa Inggris Kak. Oke, yes. Betul. Terima kasih banyak Andini. Oke, teman-teman, sebelum aku share screen ya, aku mau ngebahas sedikit. Jadi untuk hari ini nanti kita akan membahas em, tryout yang sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman di minggu lalu ya, tryout paket 5 seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman kemarin gimana kira-kira tryoutnya? Apakah susah atau udah lebih gampang nih? Karena kan udah yang kelima seperti itu. Jadi apakah kira-kira teman-teman udah mulai gampang atau masih ngerasa kesulitan atau masih hafal beberapa nomor kemarin yang oh aku kemarin yang nomor ini tuh bingung banget jawabnya apa kayak gitu. Gimana teman-teman kira-kira? Boleh banget ya sharing-sharing dulu nih biar kita nggak langsung mulai belajar gitu ya nanti biar nggak tegang kayak gitu. Yes, anyone? Gimana? Rizal dan juga Andini? Naila tuh kayaknya baru kelempar ya. Oh iya, baru keluar dari Zoom. Ya, gimana teman-teman? Tryoutnya kemarin mungkin nggak cuma buat bahasa Inggris aja, tapi yang buat yang lain juga ya. Misalkan di subtext yang lain kerasa udah lumayan gampang, udah lumayan bisa gitu. Berarti kan teman-teman ada nih kerasa ada improvement atau ada kenaikan gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa lebih paham, bisa lebih menguasai materi dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Meaning that teman-teman udah siap gitu buat UTBK. Oh ya, UTBK tuh tanggal berapa ya teman-teman? Ada di bulan Mei ya kalau nggak salah. Ya, kira-kira 2 bulanan lagi seperti itu. Gimana teman-teman? Buat Rizal dan Andini, kemarin apakah mengikuti tryoutnya atau mungkin kemarin belum mengikuti tryoutnya? Rizal dan Andini kemarin mengikuti tryoutnya ya? Iya Oke, itu oh, Kak. oke. Oke, terima kasih Andini. Dan gimana nih kira-kira kemarin? Apakah susah
Atau nggak apa Kalau ini buat sharing ya? aku lumayan susah sih, Kak. Karena kan soalnya itu banyak soal-soal baru. Hmm. Iya, ya, betul betul. Oke, terima kasih Andini buat eh for sharing your opinion ya. Iya, memang karena soal tryout itu memang agak challenging ya, agak susah gitu. Tapi nggak apa-apa dengan kita memperbanyak tryout itu, kita menyiapkan latihan ya buat di hari H UTBK-nya langsung seperti itu. Aku dulu juga waktu UTBK gitu, apa namanya, kayak susah banget gitu juga, kayak skornya juga susah banget nih gitu, kayak masih rendah terus itu. Tapi nggak apa, seiring dengan banyaknya tryout yang kita ikuti, insya Allah kita bisa lebih makin tinggi gitu skornya. Oke, oke everyone, kayak gitu ya. Jadi untuk hari ini kita bakal bahas salah satu subtes yaitu bahasa Inggris ya, sesuai yang akan kita pelajari hari ini. Dan aku akan share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Atau Jelas, kayak Kak. kepotong gitu ya? Oke, mukanya kegedean. Oh, oke, segini. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya ya. Jadi untuk selanjutnya nanti seperti biasa, apabila teman-teman masih mengingat ya, biasanya untuk kita ketika kelas dan ketika yang kita bahas adalah pembahasan soal atau pembahasan soal tryout seperti itu, aku bakal ngasih teman-teman waktu dulu buat ngebaca dulu, kemudian coba jawab seperti itu. Dan aku ingatkan sekali lagi ya, jadi teman-teman di sini jangan merasa kalau ada kesulitan disampaikan saja seperti itu. Dan kalau teman-teman di sini masih bingung atau gimana, bisa langsung ditanyain aja kayak gitu. Jadi di sini aku juga minta teman-teman buat mencoba menjawab ya, buat aktif menjawab seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah sekiranya udah punya opsi kayaknya jawabannya yang A, B, atau C gitu. Atau misalkan teman-teman masih ada dua opsi yang masih bingung gitu, nggak apa disampaikan juga aja. Dan bingungnya kenapa gitu. Oke, that's it everyone. Mungkin kita bahas nomor satu dulu ya. Nah, tapi sebelum mulai ini, aku bakal ngasih waktu teman-teman buat ngebaca dulu. Kemudian setelah itu nanti aku akan tunggu respon teman-teman ya di kolom chat ataupun kalau mau on microphone juga boleh. Boleh banget. Dan nanti kita akan bahas bareng-bareng seperti itu. Oke, siap teman-teman? Oke, bisa dibaca ya, bisa mulai dibaca. Kemudian nanti aku tunggu jawabannya di kolom chat. Kalau sudah ada yang menjawab, satu, dua, atau oke, di sini ada berapa? Tiga. Oh ya, di sini ada tiga orang. Jadi aku tunggu tiga responnya ya dari teman-teman semua. Nggak usah takut salah, karena tryoutnya kan udah selesai gitu. Jadi ini kita tinggal bahas aja kayak gitu. Oke, everyone, selamat membaca dulu ya. Nanti aku tunggu jawabannya di kolom chat. Kayak gimana teman-teman? Atau masih mencari jawabannya? Potong ya.
Di sini tadi Andini, Nahilatus, Rizal, dan juga Yonanda. Gimana nih kira-kira? Udah mulai ketemu jawabannya atau masih mencoba mencari? Nggak apa-apa ya, guys. Bilang aja gitu kalau misalkan masih coba cari jawabannya gitu. Oke, dari Andini jawab A. Oke, terima kasih Andini. Kita tunggu jawaban yang lain, teman-teman yang lain dulu ya. Ya, ada jawab. Oke, oke, ya boleh Nailatus, silakan. Oh ya, buat teman-teman juga kalau mau ke kamar mandi ataupun mau melakukan sesuatu yang lainnya untuk sebentar gitu ya, bisa aja, bisa langsung izin chat, boleh direct message ke aku atau kirim ke everyone juga nggak apa-apa. And then, ya, kalau misalkan juga teman-teman di sini ada yang sedang tidak berpuasa seperti itu, jangan lupa disiapin ya cemilannya di sampingnya gitu biar nggak ngantuk atau biar lebih fokus kayak gitu. Boleh banget. Ada lagi yang sudah ketemu jawabannya teman-teman? Buat Rizal, Rizal Wahyu, gimana Rizal? Apakah udah mulai ketemu jawabannya? Oke, thank you Rizal. Terus dari siapa lagi ya ini? Yonanda, Yonanda apakah ada di sini? Are you here, Yonanda? Oke, mungkin kita bisa langsung bahas ya teman-teman. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau menyampaikan jawabannya lagi, boleh banget, nggak apa-apa. Tinggal tulis aja di kolom chat atau kalau mau nyalain mikrofon juga boleh banget ya. Jadi di sini tadi udah ada dua yang ngirim jawaban. Jawabannya adalah A, seperti itu ya. Oke, mari kita lihat nih. Apakah jawabannya benar atau tidak. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, cara menentukan dalam mengerjakan soal, cara cepatnya itu kita yang pertama adalah baca soalnya dulu, lalu baru baca teksnya seperti itu. Ini aku di sini nggak akan bosan-bosan ya buat ngingatin teman-teman buat apa namanya baca soalnya dulu gitu, baca soalnya dulu. Nah, oke. Setelah baca soalnya, nah setelah baca soalnya, from the reading above, we learn that the demographic dividend is bla bla bla. Yang ditanyakan adalah demographic dividend. Sorry, demographic dividend. Nah, biasanya seperti ini adalah topik utamanya ya teman-teman. Jadi yang dibahas dalam si teks ini seperti itu. Nah, from the reading above, we learn that the demographic dividend is bla bla bla. Nah, ini bisa ditemukan di
teks di paragraf pertama ya teman-teman. Saya ditemukan di paragraf pertama karena biasanya nih ini juga sebuah tips ya biasanya teman-teman. Biasanya soal yang kalau masih awal-awal itu pasti nanyainnya tentang ya yang pasti awal-awal juga gitu. Jadi nggak belum nyampe ke yang paragraf 2, 3, 4 atau paragraf terakhir kayak gitu. Belum nanyain kesimpulan. Jadi masih nanyain awalnya aja kayak gitu. And then tadi teman-teman jawabnya A ya. Mungkin aku bisa sekalian ngeliatin ini key answer-nya ya. Jadi jawabannya yang benar yes yang A. When Indonesia could benefit from its productive labor force. Nah, kita baca nih di sini berdasarkan paragraf ketiga teks paragraf ketiga menyatakan bahwa bonus demografi atau demographic dividend. Oh ya, berarti di sini demographic dividend artinya adalah bonus demografi ya teman. Oke, so the bonus demografi itu ketika jumlah jumlah usia produktif di suatu negara itu lebih tinggi ya, yang paling mencapai paling tinggi seperti itu. Jadi di usia produktif, kemudian jadi juga banyak uh, memiliki banyak tenaga kerja seperti itu. Oke, lanjut kita baca. Bonus demografi atau demographic dividend dicapai ketika Indonesia mendapatkan manfaat dari tenaga kerja yang besar. Seperti pada kalimat demographic dividend which should be reaped between 2020 and 2030 would allow Indonesia to have a massive young productive labor force with a low dependency ratio of 45%. However, the main problem is that Indonesia lacks skilled and effective workers. Oke, kita baca dulu nih paragraf ketiga. Oh ini ya, jadi teman-teman should be oke. Nah, oke di sini reap. Oke, di sini ada kata-kata seperti ini ya teman-teman reap. Seperti itu mungkin it's not familiar ya. Mungkin beberapa dari kita masih belum masih unfamiliar sama artinya karena dia jarang digunakan di biasanya yang kita jadi rip ini artinya adalah memotong seperti itu teman-teman. Atau harf. Oke. Nah, jadi di apa ya rip itu bisa dicapai. Nah, mungkin kita untuk konteks ini kita bisa bilang dicapai. Nah, jadi demographic dividend atau bonus demografi itu seharusnya dicapai pada tahun antara dari 2020 dan juga 2030. Jadi di antara 10 tahun tersebut, satu dekade tersebut, yang harus dicapai dari tahun 2020 sampai 2030 would allow Indonesia to have a massive young productive labor force. It akan membuat Indonesia memiliki labor force atau tenaga kerja yang banyak, besar, ataupun dengan orang-orang yang masih muda seperti itu, masih usia produktif. With low dependency ratio of 44%. Dengan angka ketergantungan ya, itu 44% seperti itu. Tetapi, however di sini artinya sama saja seperti tetapi ya teman-teman. Jadi however di sini ya bisa juga but seperti ini. However artinya but. The main problem masalah utamanya adalah Indonesia lacks skilled and effective workers. Lacks. Nah, mungkin ada yang tahu teman-teman di sini lacks artinya apa? LACKS ini ada yang bisa bantu? Apa teman-teman ada yang tahu atau belum tahu? Oke, mungkin aku bisa tulis di sini juga. Lack artinya adalah kekurangan ya. Jadi di sini Indonesia kekurangan skilled and effective workers. Indonesia kekurangan pekerja yang terlatih atau memiliki kemampuan seperti itu, berbakat dan juga yang efektif kayak gitu. Nah, jadi
di sini, oke, di sini kalimatnya adalah demographic dividend would allow Indonesia to have a massive young productive labor force. Jadi dari kesimpulan ini, dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan juga bahwa demographic dividend atau bonus demografi itu bisa tercapai jika atau ketika Indonesia bisa mengambil manfaat dari tenaga kerja yang produktif. Seperti jadi Indonesia bisa merasakan manfaatnya. Jadi kalau kita sudah sebuah negara bisa merasakan manfaat dari tenaga kerja yang efektif, yang produktif, yang uh, ber, yang bertalenta atau berskill ya, memiliki kemampuan seperti itu, itulah ketika bonus demografi itu sudah tercapai seperti itu. Nah, jadi kita bisa save dulu nih jawabannya yang A ya teman-teman. Oh, sorry. Oke, mungkin kita bisa lihat juga nih buat yang B. Biar kita bahas apakah jawaban yang lain itu tidak sesuai. Oke, yang B. Too many old people out of the total population. Jadi artinya adalah too many old people. Banyak masyarakat dengan yang sudah berusia tua out of the total population, menghilang dari total populasinya, ataupun bisa dikatakan bahwa jumlah orang-orang yang sudah tua ini berkurang seperti itu. Nah, ini tidak salah, tapi juga tidak tepat ya teman-teman, karena bonus demografi itu tadi ketika jumlah usia produktif itu mencapai angka yang paling tinggi, tapi bukan berarti bahwa tidak ada old people atau tidak ada masyarakat yang berusia sudah tua seperti itu. Jadi this one is not the main point ya. Bukan merupakan bukan merupakan poin utama. Gitu. Untuk yang B bukan merupakan poin utama, jadi kita bisa eliminasi dulu. Kita bisa eliminasi dulu nih buat yang B, salah ya. Nah, terus untuk yang C, the condition that there are less young productive than other age group. Jadi untuk yang C ini dia malah menjelaskan jumlah usia produktif itu tadi lebih sedikit ya, kurang dari other age group, kelompok usia yang lain. Jadi di sini dia malah menyatakan bahwa usia produktif kurang dari usia lain. Ya. Sedangkan tadi bonus demografi terjadi ketika usia produktif mencapai titik tertingginya seperti itu. Jadi untuk yang C ini kita juga sudah bisa menjelaskan bahwa salah ya. Tidak sesuai dengan definisi atau yang dimaksud dari bonus demografi atau demographic dividends itu tadi. And then nomor yang D, a small young potential group of workers. Jadi di sini maksudnya adalah demographic dividend atau bonus demografi adalah a small young potential group. Jadi grup yang jumlahnya sedikit seperti itu ya. Jumlah pekerja tapi jumlahnya sedikit. Nah, ini juga salah ya teman-teman karena tidak sesuai. Karena bonus demografi itu tadi menyatakan bahwa banyak pekerja, banyak usia produktif, ada banyak tenaga kerja seperti itu. Oh, susah banget ya. Ini ngasilnya. Oke. Jadi untuk yang C sama D ini dia hampir sama ya, kurang tepat juga. Karena di sini dia menyatakan a small yang padahal dia apa ya, a big group of workers gitu harusnya. Seharusnya demographic dividend sama dengan a large group of workers seperti itu misalkan. Nah, kayak gini. Kemudian yang E, population opportunity to reap with long precaution only. Ini kalau kita ngeliat ya, ini jawabannya dia paling aneh gitu ya teman-teman. Population opportunity, jadi kesempatan populasi untuk mengambil to reap atau apa ya? Reap itu di bahasa Indonesia yang enak. Kayak kalau reap itu kalau di
em, kalau di istilah tanaman seperti itu kayak memanen seperti itu teman-teman. Jadi mengumpulkan atau mengambil manfaat seperti itu ya with a long precaution. Precaution ini adalah pencegahan seperti itu. Nah, jadi di sini dia juga kurang tepat ya teman-teman. Karena di sini yang ditanyakan adalah lebih mengenai definisi ataupun penjelasan secara generalnya mengenai demographic dividend atau bonus demografi seperti itu. Jadi ketika ada apa namanya opsi yang sekiranya melenceng jauh banget dari yang dibahas itu bisa kita langsung eliminasi saja dan kita fokus ke opsi-opsi yang sangat memungkinkan seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi yang E ini kita juga bisa mencoret ya, karena dia tidak terlalu relevan. Nah, seperti tidak relevan dengan apa yang disampaikan dalam teksnya, dengan apa yang dibahas kayak gitu. Oke, everyone, jadi jawabannya adalah yang A ya. Kita bisa ngelihat nih jawabannya yang A karena dia sesuai dengan di paragraf ketiga, seperti itu. Sesuai dengan paragraf ketiga. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A, seperti itu. Oke, mungkin dari sini dulu istilah ini question. Sebelum kita move ke pembahasan soal selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Ataupun sudah aman? Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah aman? Kalau sudah aman, boleh tulis di kolom chat, di chat box, biar aku tahu nih kira-kira teman-teman udah paham atau belum, atau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, ataupun Kak aku masih bingung nih sama opsi yang C misalkan, nggak apa-apa kita bahas lagi gitu ya, karena aku di sini tugasnya adalah memfasilitasi teman-teman gitu ya, buat biar teman-teman bisa lebih paham gitu. Jadi kalaupun jadi kita di sini bukan mengejar target yang gimana-gimana gitu ya. Tujuan utamanya adalah biar teman-teman bisa lebih terbiasa dan lebih benar-benar paham di tiap soalnya. Oke, dari Andini aman. Thank you Andini. Buat yang lainnya gimana? Apakah aman juga? Bisa kasih reaction juga ya teman-teman. Reaction aja nggak apa-apa, misalkan thumbs up kayak gitu. Reaction jempol boleh banget. Kayak gimana teman-teman, aman ya? Aku akan menghitung dari 5 to 1. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, makasih banyak teman-teman udah mencoba menjawab di nomor satu ini. Dan tadi jawaban teman-teman juga udah benar semua. Keren banget. Oke, now let's move to number 2. Nomor 2, teman-teman. Ini opsinya. Oke. Oke, gini. Apakah terlalu kecil, teman-teman? Atau sudah cukup sekiranya? Sudah cukup ya, teman-teman? Yes. Sama seperti tadi, aku akan menunggu teman-teman dulu untuk membaca dan kemudian menjawab pertanyaannya sekiranya A, B, C, D atau E. Oh, opsi E-nya nggak kelihatan. Oke, wait sebentar. Eh, kelihatan deh. Wait, oke segini. Udah kelihatan ya teman-teman? Oke, yes, bisa dibaca lagi teman-teman. Kemudian nanti tulis jawabannya lagi, bisa di kolom chat atau direct message ke aku juga nggak apa-apa. Yes, take your time everyone. Aku akan menunggu jawaban dari teman-teman semua.
I'm still on mute. Udah ada yang kirim jawaban, jawabannya C. Thank you, Nailatus. Untuk yang lain masih ditunggu ya jawabannya, boleh banget. Jadi teman-teman eh, nggak usah merasa takut, salah ataupun oke, ataupun takut salah ataupun masih bingung yang takut kalau jawabannya nggak benar kayak gitu nggak apa-apa. Tulis aja di kolom chat nanti kita bakal bahas bareng-bareng kenapa jawaban ini salah, kenapa jawaban ini benar seperti itu. Oke, sudah ada juga yang menjawab A. Thank you very much. Nah, mulai seru nih, udah ada jawaban yang berbeda ya. Karena kalau yang soal sebelumnya tadi jawabannya teman-teman ada dua jawaban dan menjawab A semua. Dan kebetulan betul semua, keren banget. Nah, untuk sekarang ini kita cari nih jawabannya apakah C ataupun A ataupun yang lainnya. Ada lagi teman-teman, mungkin aku akan menunggu satu lagi deh. Satu lagi bisa nih sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke, terima kasih teman-teman buat ini. Oke, terima kasih teman-teman buat coba buat jawabannya ya. Menarik nih, ada yang jawab C dan juga ada yang jawab A, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung lihat aja nih jawabannya kira-kira yang mana. Seperti tadi ya, kita harus membaca dari soalnya dulu. To be able to read from its people, the article tells us that the Indonesian government should bla bla bla. Jadi agar bisa, nah, oke, aku akhirnya menemukan nih kata yang cocok buat read itu seperti em, berinvestasi gitu ya. Jadi melakukan sesuatu agar bisa menggapai sesuatu yang lebih besar lagi di masa depan atau di masa mendatang seperti itu. Nah, itu mungkin RIP ya. Jadi hampir sama juga sama kayak itu tadi panen ya kalau arti harfiahnya seperti itu, memanen seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat di paragraf pertama ya. Jadi di sini artinya adalah untuk bisa mengambil atau bisa ya mungkin boleh dia mengambil manfaat seperti itu dari warganya, dari masyarakat seperti itu ya.
artikel tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia harus, nah, oke, di sini ada government ya teman-teman. Government di sini artinya adalah pemerintah. Government artinya pemerintah. Oke. Nah, di sini yang pertama, pay more attention to all people, atau B, pay attention to the quality of the women. Atau C, invest more on its massive young potential human resources. Yang D, see the opportunity to reap with precaution. Dan yang E, benefit from its huge number of population. Jadi yang A di sini adalah memperhatikan, pay more attention, lebih memperhatikan warga atau masyarakatnya ya. Nah, kemudian yang B, lebih memperhatikan kualitas penduduk wanita ya maksudnya. Kemudian yang C, berinvestasi kepada its massive young potential human resources. Sumber daya manusia yang potential, tidak usia muda seperti ini. Kemudian yang D, melihat kesempatan ya, opportunity is kesempatan ya teman-teman, untuk mengambil memanfaatkan mungkin bisa kita bilang SDM ya teman-teman, dengan precaution, dengan we can say dengan pencegahan gitu, atau dengan berhati-hati. Jadi nah bisa juga seperti ini teman-teman, should benefit from its huge number of population. Ini memanfaatkan jumlah populasi penduduk yang sangat tinggi, huge number. Huge di sini artinya tinggi ya teman-teman, besar, I'm so sorry. Tapi untuk seperti ini kita bisa juga menggunakan jumlah yang sangat tinggi, jumlah yang sangat besar, dan jumlah besar seperti itu. Oke, nah kita di sini bisa lihat nih, bisa kita lihat di paragraf pertama dulu ya teman-teman. Experts have expressed their concern that the country could lose its opportunity to reap benefits from the so-called demographic dividend unless the government invested more in projects to improve human resources capital. Jadi para ahli sudah menyampaikan their concern, what is it, concern? Menyampaikan perhatian mereka bahwa negara ini bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi itu tadi, kecuali unless ya di sini teman-teman ada kata unless, bisa kita artikan sebagai kecuali seperti itu. The government invested more, kecuali jika pemerintah berinvestasi lebih kepada projects untuk yang bertujuan untuk meningkatkan human resource capital, untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pemerintah tidak memberdayakan sumber daya manusianya, pemerintah ini bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi seperti itu tadi. Nah, sedangkan pertanyaannya di sini adalah untuk bisa memanfaatkan warganya atau masyarakatnya, artikel tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia harus, yang di sini pay more attention to all people, lebih memperhatikan warga atau masyarakatnya. Dan yang B, pay attention to the quality of women, perhatikan kualitas penduduk wanita.
Dan yang C, berinvestasi pada sumber daya manusia yang di usia muda, seperti itu ya. Yang di usia produktif, itu tadi. Yang D, melihat kesempatan untuk memanfaatkan seperti itu, dan juga yang E, memanfaatkan jumlah populasi yang besar. Nah, jadi jawabannya di sini yang paling tepat teman-teman adalah yang C ya. Oke, bisa kita lihat nih kunjaunya, key answer-nya. Berdasarkan paragraf pertama teks tersebut, pemerintah Indonesia harus berinvestasi pada sumber daya manusia yang potensial agar bisa memaksimalkan hal tersebut. Pada kalimat yang pertama ya, expert have expressed their concern, seperti itu. Aku bisa highlight lagi di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi pemerintah tuh harus memanfaatkan agar apa ya, harus lebih memfokuskan lagi, harus berinvestasi pada sumber daya manusia di usia produktif agar bisa mengambil manfaat di bonus demografinya itu nanti, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa C. Jadi dari membaca teks tersebut itu tadi, oke, mungkin aku bisa tulis juga di sini teman-teman, artinya para ahli menyampaikan perhatiannya bahwa negara bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi kecuali jika pemerintah berinvestasi lebih pada proyek untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, kita bisa bilang begini. Kayaknya teman-teman artinya untuk kalimat yang pertama itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa em, pemerintah itu harus ini ya, memperhatikan lagi untuk memanfaatkan SDM-nya kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, sedangkan yang A ini dia kurang tepat ya teman-teman. Jadi ini lebih secara general aja, saran saja secara general ya. Lebih memperhatikan keluarganya kembali seperti itu. Oh, we are talking about politics right now. Oke. Pay more attention to all people. It is correct, but it's not tidak kurang sesuai konteks yang dibicarakan dalam teks ini ya. Seperti itu begitu teman-teman. Untuk yang ini juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai women. Ya, jadi di situ tadi nggak ada tuh spesifik sumber daya manusia, entah itu yang men atau yang women, tidak disebutkan secara spesifik ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa pemerintah harus pay attention to quality of women seperti itu. Kemudian yang C adalah jawaban yang benarnya, dan yang D, see the opportunity to reap with precaution. Ini juga kurang tepat seperti itu. Dan yang E, benefit from its huge number of population. Ini kurang tepat ya, karena populasi saja tidak cukup. Bukan itu yang kita cari ya, bukan banyaknya populasi secara keseluruhan, tetapi hanya yang usia produktif saja. Oke, akan aku tulis juga di sini. Bukan hanya populasi secara keseluruhan, tetapi hanya yang usia produktif. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kurang tepat juga ya untuk yang E, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita sudah tahu nih jawabannya yang benar yang mana dan mengapa itu merupakan jawaban yang benar, dan juga kenapa yang lain kurang tepat seperti itu. Mungkin tidak sepenuhnya salah ya teman-teman, tetapi kita cari yang paling tepat untuk menjawab teks tersebut seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari sini teman-teman?
Atau apakah sudah aman? Andini, Yunanda, Nailatus, dan juga Rizal. Oke, thank you Nailatus for giving your thumbs up. Yang lainnya gimana teman-teman? We still have 30 minutes. Aman, oke. Thank you. Sudah siap untuk soal selanjutnya? Atau butuh istirahat dulu nih kira-kira? Gimana teman-teman? Apakah masih semangat? Are you still following me everyone? Masih fokus nggak nih kira-kira? Siap, oke. Thank you Nailatus. Ya, ini karena di bulan puasa ya, kita challenge-nya agak gede. Jadi mungkin teman-teman bisa juga nih, eh apa, lebih aktif juga ya, nggak apa-apa meskipun ini challenging, tapi jadi ini motivasi biar lebih semangat kayak gitu. Oke. Meskipun kita agak haus gini ini rasanya haus banget nih ya kayak, aduh kapan sini buka gitu. Apalagi ini udah bahas baru dua soal aja udah kerasa capek nih. Oke, nggak apa ya teman-teman kita di sini belajar bareng-bareng biar nanti kita bisa mengambil manfaatnya juga bareng-bareng seperti itu. Dan semoga di bulan puasa ini ya teman-teman, buat teman-teman yang Muslim, semoga bisa lebih bermanfaat ya buat kita karena kita di sini niatnya baik seperti itu. Mudahan juga lebih dimudahkan lagi seperti itu. Dan doa yang sama juga buat teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke, now let's move number three teman-teman. Kita teksnya masih sama ya. Jadi ke spill lagi. Oke, teksnya masih sama tapi pertanyaannya sudah berbeda. Jadi teman-teman bisa baca lagi teksnya secara singkat saja nggak apa-apa. Kemudian nanti em, bisa tulis jawabannya di kolom chat, di chat box ataupun bisa mau on microphone juga boleh. Take your time teman-teman. I will wait for your responses. Oke, udah ada yang jawab nih. Oh, maaf, so sorry. Aku kira udah. Oke, sebentar ya teman-teman. Mungkin akan aku kecilin dulu size-nya. Oke, kalau gini gimana? Aman ya? Nggak terlalu kecil? Oke. Thank you everyone. Jadi kalau ada kendala ya seperti itu bisa langsung chat aja kayak gitu. Oke.
Oke, udah ada satu yang jawab nih. Ada yang jawab D. Thank you, Nailatus. Untuk yang lain, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya juga nih? Ataupun kalau kalian ini ya guys ya, kalau kalian kemarin pas tryout nih, pas mengerjakannya, ingat nih kemarin kayaknya jawab A deh, atau kayaknya jawab B kayak gitu. Tapi kemudian pas sekarang kalian baru kepikiran lagi, oh kayaknya bukan B deh, tapi yang C gitu misalkan. Boleh banget ya guys, atau kasih dua jawaban juga nggak apa kalau kalian masih bingung seperti itu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mungkin ada satu one more person yang mau mencoba menjawab. Oke, gimana? Ada lagi teman-teman atau masih bingung nih? Atau mungkin ada yang mau on mic juga boleh banget ya teman-teman di sini. Kalau misalkan, oke mungkin yang udah menjawab nih Nailatus nih boleh. Halo Nailatus, are you here? Masih di sini Nailatus? Mungkin teman-teman bisa share juga nih kenapa kira-kira jawabannya yang A atau yang B, C atau yang D atau yang E seperti itu. Oke, Nailatus gimana? Mau coba bukan menjelaskan sih, tapi lebih kayak aku pengen tahu aja nih gitu. Jadi kita di sini santai aja ya teman-teman. Mungkin kenapa nih kira-kira menjawab D? Apa yang bikin Nailatus yakin jawabannya D kayak gitu? Atau apa yang yang mendukung jawaban D itu ada di paragraf berapa sih kayak gitu? Ya Nailatus, boleh banget kalau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Atau teman-teman yang lain juga boleh banget ya. Di sini masih ada Andini, Yonanda, ada Rizal Wahyu, ada Evran juga. Oke. Oke, Firman. Mungkin kita bisa langsung bahas ya teman-teman abis ini. Jadi untuk yang nomor 3, kita bisa baca soalnya dulu ya. The 2012. Oke, ada Nailatus, ada message dari Nailatus dulu.
Ada di paragraf 4 dan 5. Terus karena opsi yang lain juga kurang tepat. Oke. Excellent. Thank you very much, Nailatus ya. Ini mungkin jawaban yang paling tepat ya. Maksudnya jadi karena dengan beberapa pertimbangan gitu. Jadi kita jawabnya nggak asal gitu ya. Kita ada alasan kenapa kita menjawab opsi yang ini gitu. Thank you. Yuk kita bahas jadinya sekarang. The 2012 survey says that Indonesia belongs to the group of countries with the lowest productivity due to bla bla bla. Nah, oke teman-teman di sini aku mau bahas dulu ya. Due to, ini artinya ada yang bisa bantu teman-teman? Due to di bahasa Indonesianya atau sinonim di bahasa Inggrisnya juga boleh. Gimana? Adakah yang tahu? So, due to adalah sama aja ya atau sinonimnya dari because. Because artinya apa teman-teman? Oke, yes. Yes, karena. Yes, betul banget. Yes, dikarenakan, karena seperti itu. Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini, survei pada tahun 2012 mengatakan bahwa Indonesia termasuk, oke, sekalian tulis aja ya, survei di 2012 mengatakan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara dengan lowest productivity. Low is what is low, everyone? Low artinya tinggi atau rendah untuk low sendiri? Rendah. Rendah, betul sekali. Thank you. Dengan produktivitas terendah. Nah, karena titik seperti itu. Nah, jadi di sini ya di soal ini bukan cukup mudah sih, tapi cukup membantu kita karena dia udah ada keywords-nya. Udah ada kata kuncinya, teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah 2012 survey. Nah, gitu. Jadi untuk pas ketika di teksnya, kita bisa fokus aja cari paragraf atau bagian mana yang ada kalimat tersebut. Ada 2012 survei, kayak gitu. Nah, di sini kita nemu di paragraf keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Yes, di sini ya, teman-teman. According to a 2020 survey conducted by the Swiss-based International Institute for Management Development in 59 countries around the world, Indonesia ranked as one of the lowest in terms of human resources productivity. Oke, di sini kita bisa highlight dulu. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan survei 2012 yang dilaksanakan oleh Swiss-based International Institute, Institut Internasional di Swiss untuk Management Development di 59 negara. Nah, jadi nggak cuma beberapa negara aja atau nggak dalam jumlah kecil ya teman-teman, karena ini merupakan survei, merupakan penelitian, jadi dia pasti juga skalanya besar seperti itu. 59 countries around the world. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lainnya juga. Indonesia menempati peringkat sebagai salah satu yang terendah in terms of human resources productivity. Jadi yang terendah dalam produktivitas sumber daya manusianya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kita langsung aja nih, habis kita baca soal, kemudian kita baca teks, kita bisa balik ke opsinya lagi. Yang A, short working hours and producing so little. Oke, short working hours, jadi jumlah jam kerja pendek, dan producing so little, dan menghasilkan sedikit, seperti itu ya. Penghasilannya itu sedikit, entah produknya ataupun gaji yang yang diterimanya. Nah, itu sedikit, padahal dia bekerjanya sangat bersungguh-sungguh seperti itu, tapi karena jam kerjanya pendek, jadi dia juga producing so little, tidak efektif seperti itu. Dan yang B, low level of education on the average.
Nah, tingkat pendidikan yang rendah. We can say it like this. Kemudian yang C, massive yang potential but no low qualification. Potential, what is yang potential? Potensi, we can say potensi usia muda. Tetapi tidak ada kualifikasi rendah. Dan yang D, low level of efficiency compared to that of other countries. Tingkat efisiensi ya, yang seperti kita bahas tadi yang di A, bahwa tidak efisien gitu. Sudah jam kerjanya pendek dan juga menghasilkannya tuh sedikit seperti itu. Tingkat efisiensi yang rendah dibandingkan negara-negara lain. Dan yang E, low competitiveness as the result of educational system. Kompetitif yang rendah, level kompetitif yang rendah seperti ya teman-teman. Level kompetitif rendah as the result. Maybe any of you, do you know what is the meaning of as the result? Artinya apa teman-teman kira-kira ini? As the result. Atau resultnya. Result ini artinya apa nih? Kira-kira teman-teman. Jadi di sini kita sambil belajar vocabulary-nya ya teman-teman. Biar terbiasa juga dengan memahami soal-soal bahasa Inggris seperti itu. Oke, untuk as the result ini adalah bisa dikatakan sebagai hasil gitu ya, atau sebagai hasil dari, atau bisa juga tuh kayak disebabkan gitu ya teman-teman, hasil dari sistem pendidikan. Nah, jadi karena educational system kita seperti ini, jadi kita tuh low kompetitif banget gitu ya. Jadi nggak nggak terlalu produktif, nggak terlalu bersemangat kayak gitu misalkan. Nah, itu merupakan salah satu opini ya dari teks ini kayak gitu. Oke teman-teman, nah jadi di sini kita bisa langsung ngeliat nih, kira-kira jawaban yang paling tepat tuh yang mana? Oke, kita lihat dulu ya. Yang A, short working hours and producing solid top. Di sini tadi, um, oke, di sini tadi ada disebutkan ya, the survey also reported that most Indonesian workers toil for long hours. Toil ini artinya sama dengan bekerja ya teman-teman. For long hours untuk berjam-jam seperti itu, tapi produce small gains. Jadi tadi penghasilannya hanyalah sedikit, yang dihasilkan itu sedikit banget, jadi nggak efisien. Tapi di sini bukan merupakan faktor utamanya ya teman-teman, bukan merupakan penyebab utamanya. Di sini hanya also reported. Nah, di sini bisa kita lihat nih, also. Also itu artinya juga gitu ya. Survei tersebut juga menyebutkan. Nah, jadi itu cuma additional information aja. Aku akan tulis di sini only additional information. Nah, just additional information. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang A kita bisa eliminasi dulu nih. Kemudian yang B, low level of education on the average. Nah, ini juga kurang betul ya, kurang tepat. Karena meskipun disebutkan di paragraf selanjutnya di sini, due to problems in the country's educational system. Nah, meskipun di sini ada kata-kata sepertinya teman-teman, tapi jangan terkecoh. It's kind of tricky. Yes, I'm sure it is tricky. Tapi kita harus lebih teliti juga gitu. Jadi nggak langsung meskipun di sini, oh ada nih ini keyword ini ada di teksnya juga. Jadi pasti jawabannya ini. Nggak selamanya seperti itu. Level education on the average. Di sini tidak disebutkan ya. Jadi kita bisa eliminasi juga seperti itu. Kemudian yang C, massive yang potential but no low qualification. Di sini juga tidak disebutkan ya teman-teman. Jadi kita bisa eliminasi. Nah, terus yang D, low level of efficiency compared to that of other countries. Nah, di sini kita bisa lihat nih.
Kan ini keywordsnya di sini adalah compared to that of other countries. That ini maksudnya adalah merujuk pada level of efficiency-nya tadi, teman-teman. Jadi low level of efficiency, tingkat efisiensi yang rendah dibandingkan efisiensi di negara lain. Nah, seperti itu. Di sini of other countries, sedangkan di sini juga tadi dibandingkannya dengan countries around the world ya. 59 negara di seluruh dunia. Jadi kita bisa save dulu nih jawaban yang ini. Karena dia sesuai ya dengan di situ tadi. Dia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemudian low competitiveness as the result of educational system. Di sini juga, di sini betul ya teman-teman. Jadi untuk yang A sampai E ini tadi, um, bukannya 100% salah seperti itu, tapi kurang tepat. Dan yang kita cari di soal-soal UTBK ini adalah, apa namanya, harus bisa benar-benar sesuai atau menjawab dengan tepat. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan informasi-informasi yang ada di dalam teks, kita harus bisa menjawab dengan tepat. Seperti itu. Jadi kita cari nih yang paling benar di antara yang lain. Oke, jadi mungkin ya, untuk yang lain tadi kan juga betul, bahwa di Indonesia itu working hours-nya sangat pendek. Nah, oh ya, oke, jadi yang di sini tadi tidak tepat ya teman-teman. Di sini disebutkan short working hours, padahal faktanya adalah long hours. Nah, bahkan ini lebih parah lagi nih. Jamnya panjang, tapi yang dihasilkan hanya sedikit gitu. Jadi ini tadi tidak sesuai. Jadi teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lihat juga nih answer key-nya. Yes, ada di paragraf keempat ya, paragraf keempat. Berada pada tingkatan bawah dari 59 negara. Nah, oke, ini tadi yang kita bahas seperti itu. Rank as one of the lowest. Jadi berada di peringkat terendah seperti itu. That's it everyone. Mungkin ada yang, is there any question first? Untuk yang nomor 3 ini? Atau masih aman? Oh, we have 11 minutes everyone. We have 11 minutes. Kita punya 11 menit lagi. It's still enough, I think, to talk about one more number. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya teman-teman satu lagi untuk memaksimalkan waktu yang tersisa ini. Oke. Oh, Kaspil. Oke. Nomor 4. It is said that the major problem that could slow Indonesia to have a demographic dividend is bla bla bla. Ada yang mau coba menjawab langsung? Oke ya teman-teman. Jadi di sini, oh sebentar, screen-nya, oh, oh, screen-nya, oke. Dikatakan bahwa it is said that, dikatakan bahwa masalah terbesar, major itu besar, masalah terbesar yang bisa memperlambat. Nah, could slow Indonesia, memperlambat Indonesia untuk memiliki bonus demografi adalah, nah, oke, kita lihat dulu teman-teman. Yang A, too many people in remote areas. Banyak orang yang in remote areas ya, jadi mungkin bekerjanya secara remote seperti itu. And then yang B, the school facilities are unequal. Unequal di sini ada yang tahu teman-teman artinya? Mungkin unequal artinya adalah tidak merata seperti itu. Jadi unequal ya. Jadi ada sekolah yang fasilitasnya bagus, mencukupi, ada juga yang sangat buruk seperti itu. Sekolah yang tidak merata. Dan yang C, the government should see the opportunity to reap with precaution.
pemerintah perlu melihat kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi itu tadi. Kemudian yang D, that Indonesia should learn from other countries. Bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain. Ups. Ini yang D, teman-teman. Nah, kemudian yang E di sini, most workers, mayoritas pekerja adalah junior high school. What is junior high school, teman-teman? Ada yang tahu junior high school itu apa? Kalau di bahasa Indonesianya? SMP, betul, betul banget. Thank you. Graduates, jadi lulusan SMP ya, teman-teman. SMP atau kurang atau di bawahnya. Jadi misalkan lulusan SD seperti itu. Nah, di sini kita harus fokusnya ke paragraf semua paragraf ya teman-teman sebenarnya. Tapi di sini bisa di ini. Oke, bisa dilihat di paragraf terakhirnya seperti itu. Oh, since we have limited time, mungkin kita bisa langsung sambil melihat ininya ya teman-teman. Keywords, key answer-nya biar agak cepat nih. Jadi jawabannya adalah yang E. Most workers are junior high school graduates or less. Jadi berdasarkan paragraf kelima, dinyatakan bahwa kebanyakan pekerja atau mayoritas pekerja itu tadi memiliki pendidikan SMP atau kurang. Seperti itu. Disebutkan di sini tadi ya. Nah, oke, seperti ini. The most workers in Indonesia are junior high school graduates with low levels of efficiency and knowledge. Dengan level efisiensi yang rendah dan juga pengetahuan yang masih rendah seperti itu. Pengetahuan dan efisiensi kerja yang rendah bisa menjadi faktor. Nah, di sini teman-teman. Bisa menjadi faktor memperlambat demographic dividend atau bonus demografi. Seperti pada kalimat ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu teman-teman salah satu yang membuat Indonesia lambat ya untuk mencapai usia produktif yang paling tinggi itu tadi karena kebanyakan warga Indonesia atau masyarakatnya itu pekerjanya tidak lulus SMP seperti itu. Jadi mereka masih mempunyai low education level, low knowledge seperti itu. Untuk yang A ini tidak tepat ya kurang teman-teman, kurang tepat karena meskipun di sini disebutkan ya. Oke, di sini hanya additional information saja seperti itu. Kemudian di sini the school facilities are unequal. Ini juga tidak disebutkan ya dalam teks. Jadi kurang sesuai seperti kurang tepat. Kemudian yang C, the government should see the opportunity to reap with precaution. Ini juga kurang tepat teman-teman karena tidak begitu menjawab. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, Indonesia should learn from other countries. It's not the right one ya, bukan jawaban yang paling tepat karena kayak nggak nyambung gitu. Coba kita baca. Masalah terbesar yang bisa memperlambat Indonesia untuk memiliki bonus demografi adalah bahwa Indonesia harus belajar dari negara lainnya. Nah, kan kalimatnya itu kayak kurang pas begitu ya teman-teman. Jadi kurang match aja gitu. Jadi kita bisa langsung eliminasi aja nih kalau ketemu opsi yang nggak make sense kayak gini. Kemudian yang E, most workers. Nah, ini tadi jawaban yang benar ya. Most workers are junior high school graduates or less. Jadi ini tadi yang menyebabkan Indonesia itu kurang maju. Indonesia sampai sekarang masih negara berkembang seperti itu. Jadi belum bisa mencapai bonus demografinya. Seperti itu. Oke, I guess that's it everyone. I guess we can call it a day. Tapi sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman. Mungkin dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tadi. Bisa banget teman-teman. Oh ya, dan seperti biasa ini nanti akan dibagikan juga ya ke teman-teman. Jadi bisa banget nanti kalau mau dikerjakan lagi, dicoret-coret lagi seperti ini. Dibaca lagi itu boleh banget. Kayak gimana teman-teman? Apakah masih aman untuk sekarang? So far so good? Ya, in English we can say so far so good. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sejauh ini aman, sejauh ini nggak ada kendala kayak gitu. So far so good. Kayak gimana everyone? So far so good?
Aman. Oke, thank you very much, Nailatus. Aku akan stop sharing. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Wah, udah 1,5 jam nih kita kelas ya. So, before we close our class today, mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk kita melakukan presensi pada hari ini. Karena aku screenshot seperti itu untuk dilaporkan nanti. Dan kemudian, oke, mungkin untuk yang yang belum bisa on cam, nggak apa-apa, bisa kasih reaction aja teman-teman. Kasih reaction love ataupun thumbs up juga boleh kayak gitu. Oke, oke, rasain juga boleh. Ada yang mau ini lagi on on cam? Oke, mungkin akan I will count from 3 to 1 ya everyone. 3, 2, and 1. Oke, that's it everyone. Thank you very much. Makasih banyak. Aku sangat mengapresiasi teman-teman pada hari ini ya. Dan semoga untuk kedepannya teman-teman bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih percaya diri seperti itu dalam mencoba menjawab soal-soal tryout atau latihan yang lain seperti itu ya teman-teman. Oke, udah mungkin dari aku sekian teman-teman. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.